Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Nancy. Saya salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Malinau angkatan ke-37. Hari ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN, yaitu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau yang disingkat dengan JPT. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Jenis-jenis jabatan pimpinan tinggi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu JPT utama, contohnya Kepala Lembaga Non-Kementerian; JPT Madya, contohnya Sekjen, Sekut, dan Sekjen; JPT Pratama, contohnya Direktur, Kepala Biro, Sekretaris DPRD, Kepala Pusat, dan Sekretaris Kepala Badan. Undang-Undang ASN mengatur beberapa ketentuan mengenai pengisian JPT pada instansi pemerintah sebagai berikut. Pengisian JPT utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional. Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. JPT utama dan Madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden. JPT dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif. JPT di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian JPT dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah. Ketentuan mengenai pengisian JPT dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Pengisian JPT di instansi pusat. Untuk pengisian JPT utama atau Madya, panitia seleksi instansi pemerintah memiliki 3 calon untuk setiap satu lowongan jabatan. Untuk pengisian JPT Pratama, PPK terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang memiliki 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi Pratama untuk setiap satu lowongan jabatan. Pengisian JPT di instansi daerah. Pengisian JPT Madya di tingkat provinsi dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Dengan proses yang sama, pengisian JPT Pratama juga dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memimpin sekretariat dengan kabupaten atau kota sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota, dikoordinasikan dengan gubernur. Penggantian pejabat pimpinan tinggi. Pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan Madya yang dilakukan sebelum 2 tahun dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Presiden. JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK yang dikoordinasikan dengan KASN. Pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Untuk pengisian JPT utama dan Madya di instansi pusat serta JPT Madya di instansi daerah, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada PPK terkait, yaitu pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon. Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di instansi pusat dan instansi daerah, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal
pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, dan pelantikan. Pegawai ASN yang menjadi pejabat. Apabila pegawai ASN yang berasal dari PNS diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, maka PNS tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya namun tidak kehilangan status sebagai PNS. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali sebagai PNS. Untuk pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Apabila yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, PNS tersebut akan diberhentikan tidak dengan hormat. Demikian pembahasan saya tentang jabatan pimpinan tinggi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.